Para senior, coba berdiri dulu. Semuanya berdiri. Apa yang nanti? Ya. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Coba duduk lagi. Jadi untuk apa saya bicara kalau saya tidak perhatikan? Bawa pena tidak, merekam juga tidak. Ya. Acara seremonial tidak usah dilakukan kalau tidak mempunyai manfaat, gitu ya. Saya sampaikan ke adik-adik sekalian, saya bangga dengan pemuda karena saya anggota DPR umur 29 tahun saya terpilih menjadi anggota DPR. Saya dari awal ikut dengan kawan-kawan seperti Benny dan lain-lainnya mengawali karir politik. Saya bukan anak sultan gitu. Saya bukan anak seorang pejabat. Banyak ini saksi sejarah. Tetapi bisa melakukan itu dengan bergerak. Maka hari ini saya sampaikan 3 konsep. Yang pertama saya, yang kedua bergerak, yang ketiga maju. Ini sosial ya. Yang pertama saya itu artinya antum, kamu, ana, kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggris ya. Artinya harus tahu dulu kita ini siapa. Nah, saya ini apa gitu. Itu yang harus adik-adik sekalian tanamkan dulu. Ketika kita saat ini sedang kemajuan teknologi, ada namanya sosial media. Anda harus tahu dulu saya ini siapa gitu. Saya lihat berapa tahun yang lalu kejadian yang fatal di kecamatan kita ini, banyak pengguna sosmed yang tidak paham etika. Oh, itu mertua saya, itu kakak saya, itu adik saya, itu paman saya, itu satu kampung dan saya bisa satu kecamatan. Saya pemerhati sosial karena saya banyak sekali medsos. Ada misal saudara Ijal, saya contoh eksempel ini, tapi bukan. Dia komentari saudara Hairul Musalim, Pak Hairul gini. Terus si Godek komentari Adiwar situ gini. Itu yang salah. Jadi kalau ingin ngomong Lematang ingin bersatu, Lematang ingin buktikan siapa yang bagus, yang pertama jaga etika kita dalam bermedsos, itu sosial itu. Ini senior gitu. Anda tidak bisa bicara sejarah, itu fakta gitu. Sejarah dilewati. Jadi berorganisasi bukan excellence, maksudnya bukan gengsi gitu. Tapi yang disampaikan oleh teman-teman sekali adalah bergerak. Maka kata saya tadi tidak terlalu panjang, sebenarnya harus ada komentari khusus gitu. Kalau seperti ini kita dibatasi oleh waktu, adik-adik juga nggak dapat, hanya dapat potong. Akhirnya kita hanya bentuk seremonial ngopi-ngopi saja. Tapi ini sudah bagus lagi kan. Arti yang saya kan harus memposisikan. Saya adalah pemuda gitu. Saya adalah tokoh agama. Saya adalah tokoh pendidik gitu. Saya orang politik gitu. Saya tinggal di Kecamatan Terapung, harus dibela gitu. Karena orang ini berbeda-beda semua profesi. Di Al-Quran dijelaskan kuntum khairul ummah. Kita ini untuk bersatu. Beda-beda, ada yang jadi kades. Kalau semua mau jadi kades tidak mungkin. Ada yang jadi tukang politik, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang cukur, ada yang spesialis membaca doa. Guru saya kayak udah kayak SPD, anggota dewan pada saat itu. Artinya beda profesi gitu. Jangan disamakan dengan profesi kita. Ketika kita menjadi seorang guru ASN, Anda berpikir bahwa saya bukan orang politik. Salah. Hati-hati, mau jadi kepala dinas tanpa keputusan politik tidak bisa. Itu saudara saya Devi. Jadi harus itu ditanamkan bahwa politik itu penting. Hanya ada politik praktis, ada kita sebagai simpatis politik. Seluruh di Indonesia ini kalau sudah pangkat kolonel, adik-adik sekalian. Jadi paling tinggi itu di jabatan kami itu kolonel. Setelah itu baru brigjen, majen, jenderal. Itu seluruh tingkatan. Kalau dia sudah kolonel, pasti dia mendekati partai politik. Kalau mau jadi jenderal itu jabatan politik. Di pegawai negeri, eselon 1, eselon 2, eselon 3 gitu. Kalau sudah eselon 3, sudah jadi kabang, sudah menjadi camat, tanpa kebijakan politik tidak bisa. Mau jadi staf batu panjang. Ini hasil. Jadi kalau ada yang bicara alergi politik, salah. Hanya saja bedakan saja di organisasi itu ada namanya kemanusiaan. Kalau saya mau hadir, nah ini kan kalau tidak lagi ngomong maaf di Lampung, saking semangat ya. Izin senior. Ya. Itu artinya yang penting adalah bergerak. Salah satu hari ini adalah bergerak maju. Kakak jujur saja kalau aku harus ini terintimidasi ataupun menyerah karena kita gagal, maka kita ada sebuah pepatah mengatakan apabila kamu terjatuh dalam sebuah kolam yang dalam,
Anda tidak cepat-cepat bergerak tetapi yang mencari kayu atau akar, maka Anda akan tenggelam di dasar kolam. Oleh sebab itu hari ini kita apa? Sedang tenggelam. Apakah kita harus diam? Apakah kita harus bersedih? Tidak, bergerak. Bergeraknya dengan cara apa? Dengan cara masing-masing. Ada KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia itu bukan organisasi pemuda yang anti politik, bukan. Mereka terpilih pun dari OKP politik. Kalau P3 punya 3 OKP, PKB punya 4 OKP, Demokrat punya 3 OKP. Ini Pak Minggu sebagai pernah di KNPI. Artinya politik itu wajib. Makanya ke depan tugas adik-adik sekalian bergerak menyampaikan kepada masyarakat kita ini jangan sampai buta politik. Itu saja. Sampai wah itu politik. Adik-adik apalagi yang sudah menggunakan gadget medsos ini, adik-adik sekalian jangan menjadi provokator. Benar kata Pak Kiai Anang tadi, menyebarkan share berita tentang NKRI segala macam ini, banyak yang ustaz-ustaz yang menyuruh kita hancur. Salah itu. Bahwa negara Indonesia ini ada negara yang berbeda-beda, tapi satu tujuan. Yang sering tahlil itu harus diteruskan. Tidak boleh masuk tiba-tiba masuk grup jenggot, pakai celana pendek, tahlil haram bid'ah gitu. Kajinya lebih dalam lagi, ilmunya panjang. Pak Kiai Anang ini bukan sembarangan, lulusan dari Jawa Timur. Kesini bukan sembarangan gitu. Ini arti ya adik-adik sekalian, jangan sampai kita masuk pada sebuah organisasi yang pemahaman seakan-akan pendapat orang lain itu salah. Semua punya pendapat, semua punya kesempatan, dan semua itu bisa kita dorong. Jadi ketika bicara tentang kepentingan pribadi ini umum, dukung. Misal ketika saya ngupload di MTS sama Pak Dibiati, saya buat foto. Alhamdulillah dan aspirasi saya sebagai anggota dewan, saya bangun apa Pak di MTS saya ya, gedung ya. Tiba-tiba ada yang komen di bawah, pencitraan mau calon DPR. Asli, ini pengalaman pribadi kakak. Ketika kakak tiba-tiba ada yang datang ke rumah mau menjadi pegawai di perusahaan, di RIK atau apa, saya nggak bisa. Karena saya nggak bisa tersalurkan, dia komen, tidak bisa menyalurkan pekerjaan sebagai DPR. Akhirnya dia memilih orang yang juga tidak memberikan mereka pekerjaan karena benci. Jadi kepada adik-adik sekalian, saya sebelum menutup, terakhir adalah maju. Jadi saya bergerak maju. Maju ini adalah kebersamaan, kolaborasi. Seperti saya dengan Pak Hairul, Pak Dendi. Kalau kami ini berpikir tentang idealis gitu. Ketika saya di P3, saya bersama-sama memperjuangkan P3 tiba kompleks nasional. Ketika itu apakah saya diam? Tidak, saya pindah ke PKB. Saya diterima juga, saya sebagai ketua juga ke PKB kan seperti itu. Artinya tidak boleh terputus silaturahmi karena ini politik dunia, hubungannya hanya antar dunia saja. Hubungan silaturahmi tidak boleh terputus. Jangan alergi gitu. Misalnya Rio dia dekat dengan Pak Herol gitu. Jangan alergi dengan kakak. Godek PDIP saya tahu nih. Jangan alergi dengan Pak Demi. Hijau Ansor identik PKB, jangan alergi dengan Nasdem. Tidak boleh. Tapi kalau ada yang ngomong organisasi tidak boleh berpolitik, salah. Teori manapun kita sampaikan. Karena negara kita negara demokrasi. Barangkali ini saya sekalian yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir maju karena batas sekali waktunya. Pas kan? Jadi aku salah, ya komitmen. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ke depan ini kita kompak-kompak. Siapapun yang maju sebagai anggota dewan bergerak. Nanti masyarakat akan ada tertuju. Jadi jangan takut ngatur duit, jangan tahu ini jauh curug calon, kan? Kakak membuktikan kakak tidak punya uang. Dulu di umur 29 tahun saya terpilih menjadi anggota DPR. Tapi ketika saya posting korban sapi di luar sungai, di bawah komen pencitraan, saya lihat Tanah Abang Selatan, Bumi Ayu, ini yang salah, yaitu rubah mindset. Yang lalu biarlah berlalu. Tiba-tiba saya foto dengan Pak Kiai Anang sebagai restu ini Kiai NU. Paling-paling minta suara keluarga Pak Anang. Ini yang kita rubah mindset. Ya. Nah, tapi kalau ada hal yang buruk, bolehlah kita tegur sama satu lain. Saya selalu support Benny, Cecep dan lain sebagainya. Ini saja hanya digarisbawahi. Saya kutip dalam sebuah ayat Al-Quran, wa iya nasyukullah falawi falakum. Ya, artinya if Allah to help you, not overcome to you. Jadi untuk artinya adik-adik sendiri yang melakukan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhir wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.